Negara suaka pajak atau tax haven tidak hanya menjadi lokasi pengalihan aset para konglomerat. Di negara-negara semacam Kepulauan Cayman, Bahama, Panama, dan Kepulauan Virgin Britania, kerap menjadi rute utama untuk mengalirkan dana hasil pencucian uang ke negara-negara berkembang. Sejak 2016, Konsorsium Jurnalis Investigatif Internasional atau ICIG telah menelusuri dokumen-dokumen keuangan rahasia dan merilis laporan-laporan terkait para pengusaha hingga pejabat negara di seluruh dunia, terutama yang diduga melakukan pengalihan aset dan pencucian uang di negara suaka pajak. Tidak terkecuali mereka-mereka yang berasal dari Indonesia. Lantas, siapa saja pejabat publik atau pengusaha Indonesia yang berada di tim kampanye masing-masing kandidat capres yang tercatat memiliki perusahaan cangkang di negara suaka pajak? Kami akan mengurainya di episode kali ini. Sebelum membahas lebih jauh soal siapa saja tim pemenangan kandidat capres yang tercatat memiliki perusahaan cangkang di negara suaka pajak, jangan lupa untuk subscribe channel Deduktif Indonesia untuk mendukung saya dalam melakukan reportase dan investigasi menarik lainnya. Melalui pangkalan data Offshore Leaks milik ICIG, kami melacak nama-nama yang tergabung di tim pemenangan semua kandidat Capres-Cawapres 2024. Hasilnya, kami menemukan total 8 orang di kubu Prabowo Gibran, 2 orang di kubu Ganjar Mahfud, dan 1 orang di kubu Anies Mohaimin. Kami mulai dari tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran. Nama Prabowo Subianto muncul di dokumen Paradise Papers. Prabowo terkoneksi dengan Nusantara Energy Resource yang beralamat di Hamilton, ibu kota Bermuda. Perusahaan itu berdiri pada April 2001. Lalu kemudian tutup pada 2004. Perusahaan dengan nama yang sama kemudian didaftarkan di Singapura dan masih beroperasi hingga sekarang. Dalam peta koneksi Nusantara Energy Resource di dokumen Paradise Papers itu, nama Maher Al-Gadri juga tercatat sebagai pemegang saham sekaligus direktur. Dalam peta koneksi Nusantara Energy Resource di dokumen Paradise Papers itu, nama Maher Al-Gadri juga tercatat sebagai pemegang saham sekaligus direktur. Dalam penelusuran lebih lanjut, Maher bahkan terkoneksi dengan Siti Hutami Endang Adiningsih atau Mamik Soeharto. Baik Maher dan Mamik tercatat sebagai Presiden Golden Spike Pasiriaman Ltd yang juga beralamat di Hamilton, Bermuda. Jika Prabowo dan Maher terbukti memiliki perusahaan cangkang di Bermuda, maka Hasyim justru menjadi pihak perantara pendirian Dora Capital Pte Ltd yang berada di yurisdiksi Singapura. Nama selanjutnya yang tercatat di dokumen keuangan yang ICIG investigasi adalah Airlangga Hartarto. Ketua Dewan Pengarah TKN ini tercatat di dokumen Pandora Papers. Namanya muncul sebagai pemilik manfaat atau beneficial owner di sebuah perusahaan bernama Smart Property Holdings yang berada di yurisdiksi Kepulauan Virgin Britania. Abu Rizal Bakri yang merupakan salah satu Dewan Pembina TKN tak luput tercatat di data Offshore Leaks ICIG. Nama Abu Rizal tercatat sebagai direktur di 3 perusahaan yang berada di Kepulauan Virgin Britania. Ketiga perusahaan itu adalah Bakri Debenture Corporation, Bakri Bond Corporation, dan Far Eastern Hydrocarbons Limited. Satu lagi sosok dari TKN yang tercatat di pangkalan data Offshore Leaks ICIG adalah Rosan Perkasa Ruslani. Sang ketua umum TKN ini terkoneksi kedua perusahaan bernama Quaimon International Ltd dan Unfair Investment Ltd. Keduanya berada di yurisdiksi Kepulauan Virgin Britania dan berdiri di tahun 2007. Di luar TKN, ada 2 nama yang masing-masing tercatat di pangkalan data Offshore Leaks dan dokumen Panama Papers. Mereka berdua adalah 2 menteri aktif, yakni Luhut Binsar Panjaitan dan Erick Thohir. Saat Luhut masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam, periode 2015-2016. Namanya tertera di dokumen Panama Papers atas kepemilikan perusahaan bernama Mayfair International Ltd. Perusahaan itu beralamat di negara terkecil di Afrika, yakni Seychelles. Kepemilikan saham Mayfair International Ltd dimiliki oleh 2 perusahaan, yaitu PT Buana Inti Energy dan PT Persada Inti Energy. Meski Luhut sempat membantah keterkaitan antara Mayfair International Ltd dengan PT Toba Bara Sejahtera di liputan investigasi Tempo pada 2016, namun bukti lain menyatakan sebaliknya.
Dalam laporan keuangan PT Toba Bar Sejahtera pada tahun 2011, PT Buana Inti Energi tercatat sebagai mitra perusahaan yang dikendalikan anggota keluarga terdekat pemegang saham mayoritas. Yang terakhir, Erick Thohir tercatat di dokumen Offshore Leaks sebagai direktur sekaligus pemegang saham Vezelai International Corporation. Perusahaan itu berdiri pada Mei 2008 dan berada di Kepulauan Virgin Britania. Bergeser ke kubu Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud. Ada 2 orang yang namanya tercatat memiliki perusahaan cangkang di negara suaka pajak. Mereka berdua adalah Sandiaga Uno dan Usman Sabtaodang. Sandiaga yang merupakan Ketua Dewan Pakar di TPN Ganjar Mahfud tercatat di 3 dokumen keuangan yang ICIG investigasi, mulai dari Offshore Leaks, Panama Papers, dan hingga Paradise Papers. Dalam temuan kami, Sandiaga tercatat di Panama Papers atas kepemilikan perusahaan cangkang bernama Ocean Blue Global Holdings Ltd yang berada di Kepulauan Virgin Britania. Perusahaan itu berdiri pada Juni 2005. Sandiaga jelas tak sendiri. Di perusahaan cangkang itu ada 1 nama konglomerat yang masuk dalam 9 naga. Ia adalah Erwin Suryajaya dengan kerajaan bisnisnya lewat Astra International dan Ortus Group. Lain halnya dengan Sandiaga. Usman Sabtaodang yang merupakan Dewan Pengarah TPN Ganjar Mahfud tercatat di dokumen Offshore Leaks bersama dengan sang anak yakni Raja Sabta Ervian. Mantan Ketua MPR ini menjabat sebagai direktur di perusahaan cangkang bernama Natural Synergy Corporation yang berada di Kepulauan Virgin Britania. Yang terakhir, di kubu Tim Nasional atau Timnas Anies Mohaimin, ada nama Rahmat Gobel. Sosok yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI bidang Koordinator Industri dan Pembangunan atau Korinbang dari Partai Nasdem, tercatat di dokumen Offshore Leaks dan Pandora Papers. Di dokumen Pandora Papers, nama Rahmat Gobel terkait dengan perusahaan cangkang bernama Golden Harvest Asset Limit yang berada di Kepulauan Virgin Britania. Pemilik PT Panasonic Gobel Energy yang menjadi pemasok tunggal sel baterai kendaraan Tesla ini menjadi pemilik manfaat atau beneficial owner di perusahaan cangkang itu. Ferdian Yazid selaku peneliti Transparency International Indonesia menyebut bahwa ada semacam upaya menormalisasi terkait temuan-temuan pejabat publik maupun konglomerat yang mempunyai perusahaan cangkang di negara suaka pajak. Menurut Ferdian, rilisnya dokumen seperti Panama Papers di negara lain bisa membuat pejabat publik yang tercatat di dalamnya mundur dari jabatan. Ferdian mencontohkan bahwa ketika Panama Papers dipublikasi, David Cameron yang saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris mundur dari jabatan. Mundurnya Cameron diduga karena desakan publik Inggris yang menemukan fakta bahwa Cameron memiliki saham di perusahaan cangkang yang berada di Bahama. Selain David Cameron, Perdana Menteri negara lain semisal PM Pakistan Nawaz Sharif, PM Islandia Sigmundur Gunnlaugsson, hingga Menteri Energi dan Kesehatan Malta yakni Konrad Mizim, mundur dari jabatan masing-masing setelah nama mereka tertera di Panama Papers. Deduktif masih memiliki video terkait relasi bisnis di tim pemenangan masing-masing kandidat capres, bahkan dengan kubu kandidat lain. Terima kasih sudah menonton video-video kami. Jangan lupa untuk subscribe channel Deduktif Indonesia untuk mendukung kami dalam menggarap reportase serta investigasi menarik lainnya.